Hai guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Masih bareng Minem ya guys. Guys, kemarin itu ada Cece yang nge-DM Instagram Minem. Dia itu tanya, persyaratan untuk kerja di luar negeri itu apa aja, biayanya berapa, dan prosesnya itu gimana. Nah di sini Minem bakalan kasih tahu ke kalian nih guys, persyaratannya apa aja, biayanya berapa, dan prosesnya bagaimana. Untuk persyaratannya sendiri guys, kalian itu harus siapkan KTP kalian. Kalau kalian punya suami atau istri, itu KTP pasangan kalian juga. Tapi kalau kalian bercerai atau single, siapkan KTP kedua orang tua kalian. Terus kartu keluarga, akte kelahiran, buku nikah kalau kalian masih menikah. Tapi kalau kalian sudah cerai itu surat cerai. Terus buku rekening BNI atau BRI, pilih salah satunya ya guys. Terus nanti kalau kalian daftar di sponsor, dari sponsornya itu dikasih selebaran, dan selebarannya itu kalian harus ada tanda tangan orang tua di atas materai dan surat izin dari kelurahan, tanda tangan kelurahan dan stempel kelurahan. Intinya itu surat izin ya guys dari orang tua dan kelurahan. Nah, untuk masalah biayanya berapa aja gitu kan guys. Kalau untuk informal itu tidak dipungut biaya sama sekali. Bahkan orang PT itu menawarkan uang saku pinjaman. Nah, ada yang 1 juta sampai 3 juta, tergantung dari PT kalian masing-masing. Tapi kalau untuk informal atau kerja di Jompo, itu biasanya dikenakan biaya. Kalau yang di Jompo itu sekitar 25 juta sampai 35 juta. Tapi kalau untuk yang kerja di pabrik seperti Minem ini ya, formal gitu kan, itu biayanya ada yang 35 juta bahkan sampai ada yang 50 juta, itu tergantung dari PT kalian itu masing-masing berapa biayanya ya guys. Nah, prosesnya apa aja? Prosesnya itu kalau kalian dokumen kalian sudah lengkap semua, biasanya sama sponsor itu kalian disuruh medical. Namanya itu medical pra. Medical pra itu apa aja? Itu ronsen sama cek darah. Nah, kalau perempuan itu pasti ada cek urin. Kalau apalagi kalau udah menikah ya guys ya. Apakah kalian itu sedang hamil atau enggak? Terus cek darah itu ya pokoknya kalian itu fit apa unfit gitu kan. Kalau misalkan fit atau sehat, berarti kalian itu bisa ikut ke proses selanjutnya. Tapi kalau unfit, sama sekali kalian itu tidak boleh untuk mengikuti proses selanjutnya, alias gagal ke luar negeri. Kalau kalian fit, biasanya dari sponsor itu langsung dibawa ke pusat. Nah, di pusat itu kalian itu di biodata. Pasti orang kantor itu nanyain apakah kalian itu sudah pernah ke luar negeri, apakah kalian itu sudah punya paspor, atau apa kalian itu bagaimana itu pasti orang kantor nanyain sambil istilahnya kan mengecek antara NIK KTP kamu sama NIK yang di kartu keluarga dan nama akte kamu sama tidak dengan kartu keluarga dan KTP, karena panduannya itu ya guys ya. Nah, terus pesannya Minem sih satu ya guys, kalau kalian itu wawancara sama orang kantor, usahakan kalian itu ngomong seril-rilnya, sejujur-jujurnya, jangan ada yang ditutup-tutupin, biar orang kantor itu bisa ngebantu ya guys. Itu pesannya Minem. Nah, setelah biodata, ini khusus untuk informal. Kalau sudah biodata, itu kan pasti kan foto biodata ya guys. Nanti foto kita itu disebar ke agensi Taiwan. Sama halnya juga dengan formal. Kalau habis biodata, itu kan langsung foto, nanti foto kita disebar semua ke agensi Taiwan gitu kan. Nah, tapi kalau perbedaannya antara informal dan formal, kalau informal itu dari mulai daftar dia itu sudah tidak boleh pulang. Kalau toh pulang itu paling ngurus paspor gitu kan. Tapi kalau kalau formal itu masih bisa untuk pulang pergi, bahkan nunggu prosesnya itu di rumah juga bisa. Jadi kalau sudah biodata 1 minggu lah kita di pusat, kita diperbolehkan untuk pulang untuk mengurus paspor. Sama juga dengan informal juga sama. Kalau 1 minggu dia sudah biodata, biasanya dia nanti disuruh pulang untuk ngurus paspor dan ID. Kalau informal dia maksudnya dia tuh disuruh bikin ID itu di daerah ya guys. Kalau kantor kalian itu ada di Jakarta pusatnya ya.
Misalkan kantor kalian ini ada di pusat gitu kan. Terus kalau kalian udah biodata di pusat di Jakarta gitu kan, biasanya kalian nanti disuruh pulang ke daerah masing-masing. Nanti disuruh bikin ID sama paspor. Itu khusus informal. Tapi kalau khusus formal itu bikin paspor. Nanti ID-nya itu di pusat gitu kan ya guys. Nah, sambil nunggu interview kita itu di rumah. Nah, kalau misalkan udah ada interview, kalian pasti dipanggil nih di telepon. Besok kalian ke sini karena ada majikan yang mau interview kamu secara langsung. Baik informal, baik formal, yang sudah dapat telepon dari orang PT, pasti kita harus ke sana, harus ke PT gitu kan. Nah, kita itu interview langsung guys, interview langsung sama orang Taiwan langsung, sama bos kita langsung. Nanti orang PT yang bakalan ngebantu, ngebimbing bahasanya, ngebimbing, ngasih tahu ini kamu kerjanya begini, begini, kalau kalian di pabrik ya kalian kerjanya begini, begini gitu kan ya guys. Nah, kalau informal, biasanya kalau habis interview itu dia itu sudah tidak boleh pulang. Tapi kalau formal, kalau setelah interview dia itu nunggu di hasil interview, kalian itu biasanya diarahkan langsung bikin ID. Nah, kalau misalkan hasil interview kalian oke, biasanya kalian bisa diperbolehkan untuk pulang sambil nunggu tanda tangan PK atau PK turun gitu kan guys. Nah, kalau misalkan kalian sudah di rumah, terus ada telepon lagi dari orang PT, misalkan ya, kamu PK turun nih, kamu kapan ke PT tanda tangan gitu kan. Kalian ya harus ke PT lagi, tanda tangan PK sambil ikut LPK. LPK-nya apa aja? Kalau informal biasanya LPK-nya itu ya gimana caranya ngurus ama akong, kayak misalkan tensi darah, kayak misalkan sedot dahak gitu kan, ngurus ama gimana, ngurus akong gimana, kayak misalkan masak ini khas Taiwan kayak gimana gitu kan. Tapi kalau misalkan formal gitu kan, LPK-nya itu apa aja ya, bahasa, ngelas mobil, ngelas sama setir mobil, sorry ya guys, ngelas dan setir mobil, kurang lebih seperti itu guys. Nah, setelah LPK dan tanda tangan PK, biasanya kita diperbolehkan untuk pulang lagi guys. Nah, sambil nunggu JO turun. Sambil nunggu JO turun. Nah, misalkan kalian nih ya guys, dipanggil sama orang PT, Minam, besok kalian ke PT karena JO kalian itu sudah turun dan harus bawa peralatan terbang karena kalian itu sudah tidak boleh pulang. Nah, biasanya kalau kita udah JO-nya udah turun, udah tanda tangan JO, kita itu udah nggak boleh pulang. Kita harus benar-benar mempersiapkan semuanya gitu kan untuk penerbangan nanti. Nah, setelah JO turun biasanya kita disuruh medical online. Medical online itu apa? Retina ya guys ya. Terus langsung itu semua medical full itu semua, sama vaksin ya guys gitu kan. Nah, setelah medical habis tanda tangan JO, kita medical full sama medical online, terus kita ikut TETO. Itu penentuan banget itu kalian untuk masuk ke negara Taiwan. Kalau TETO kalian itu nggak lulus, ya kalian nggak bisa bakalan ke sini gitu kan. TETO itu apa? Yaitu keabsahan dokumen kalian. Ya ini loh, ini dokumen kamu dan ini kamunya gitu. Jadi harus sinkron. Kalau kalian nggak sinkron itu nggak bakalan bisa masuk ke sini guys. Itu TETO. Kalau bagi kita mah sebutannya itu gerbang menuju Taiwan gitu kan. Nanti habis dari TETO, kalau kalian lolos dari TETO itu, terus kalian ikut senimbang. Senimbang itu potongan bank. Nanti kelanjutannya next time deh aku jelasin deh potongannya apa aja. Nanti itu ikut senimbang. Setelah senimbang, kalian itu proses terakhir yaitu PAP, pembekalan akhir gitu kan. Nah, itu biasanya kalian itu nanti diarahkan sama BNP 2 TKI, kerja di luar negeri itu bla 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 bla, dan sikapnya bagaimana nanti kalian diarahkan. Nah, biasanya dari PAP itu untuk menuju ke penerbangan itu waktunya sangat mepet banget guys. Bisa ada yang nanti malam kalian terbang, bisa besok, bisa lusa. Nah, waktu minimnya sendiri itu jarak antara PAP sama penerbangan itu sekitar 1 mingguan guys. Jadi ya
Makanya kan kenapa kalian itu waktu dikasih tahu sama orang PT, CO kamu turun, kamu harus ke PT segera membawa peralatan terbang. Karena kita itu sudah nggak boleh pulang lagi. Dan satu hal lagi guys, pesan minum ya guys. Kalau kalian mau ke sini, kalian itu tidak perlu bawa barang-barang yang terlalu banyak. Cukup bawa pakaian secukupnya, dan yang paling utama adalah uang ente guys, karena gaji bulan yang pertama itu sedikit guys, karena banyak banget potongannya. Next time nanti Minem bakalan kasih tahu potongannya apa aja nanti di video Minem yang berikutnya ya guys. Nah oke guys, segitu aja video dari Minem. Semoga apa yang disampaikan Minem ini kalian mengerti ya guys ya. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe. See you next time. Bye bye.